Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Firman Hakiki, mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dinamika Etnisitas di Indonesia. Nah, di masa pandemi ini, saya harap teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas kesehariannya dengan lancar. Sesuai dengan judul pada video ini, saya akan membahas tentang peranan generasi muda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam lagi, kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara keempat terbanyak jumlah penduduknya. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2014 terdapat balita dan anak usia 0-9 tahun, jumlahnya itu mencapai 47,2 juta, dan remaja 10 tahun sampai 24 tahun sebanyak 65,7 juta, serta lansia usia 60 tahun ke atas berjumlah 20,8 juta jiwa. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pemuda di Indonesia dari usia 10 sampai 24 tahun itu mencapai 27% dari jumlah penduduk di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai bibit-bibit unggul yang harus diperhatikan dengan baik. Di sini, peranan pemuda untuk menjaga keutuhan NKRI sangatlah besar. Segala yang berhubungan dengan kebangsaan harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kita juga mengetahui bahwa masa depan bangsa Indonesia sangatlah digantungkan pada para putra-putri bangsa ini. Oleh hal itu, setiap pemuda, baik masih berstatus pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya, merupakan faktor yang penting, sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa serta keutuhan NKRI. Bila kita melihat catatan sejarah, bangsa ini menempatkan peranan pemuda sebagai pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa, yakni dimulai oleh Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mendeklarasikan diri mereka untuk menegakkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni terbebas dari para penjajah. Nah, pada zaman sekarang ini, tugas para pemuda bukanlah lagi berperang atau merebut kemerdekaan. Karena perbedaan zaman, tugas pemuda saat ini ialah menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, jika kita melihat masyarakat pemuda saat ini sudah mulai meninggalkan, bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi dan jati diri suatu bangsa Indonesia. Dan seolah-olah para pemuda Indonesia saat ini tidak memiliki semangat nasionalisme terhadap bangsa ini yang berbeda dengan zaman dahulu sebelum kemerdekaan. Hal ini bisa terjadi karena pemuda saat ini sudah terlena akan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, para generasi muda haruslah memiliki rasa nasionalis yang tertanam di dalam dirinya, serta harus dapat menyikapi berbagai macam perkembangan yang telah terjadi. Selalu mengambil sisi positif dan tinggalkan sisi negatif. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara Indonesia yang mandiri, bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, budaya, dan dapat berpikir rasional, demokratis dan kritis, dan menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras, suku, bagi
bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa Indonesia. Kecintaan bangsa kepada negara harus semakin erat dan semakin tinggi rasa bangga yang tertanam pada jiwa-jiwa bangsa Indonesia terhadap negara sendiri. Namun sangat disayangkan, perilaku pemuda masa kini tampaknya tidak banyak yang mencerminkan Sumpah Pemuda. Para pemuda kini yang terlena oleh kemerdekaan dan kemajuan teknologi, akibatnya para pemuda lebih banyak terlena oleh perilaku hedonisme, acuh terhadap bangsa, bahkan cenderung tak lagi menghargai Indonesia. Nah, dengan demikian, pemuda tidak hanya memiliki tantangan terhadap dirinya sendiri, yaitu melihat dirinya sebagai objek pembangunan, tetapi tantangan luar yang menghampiri seluruh bangsa. Kesadaran untuk menjadi subjek sangat perlu dihayati, bahwa solusi pengangguran dan berbagai macam permasalahan pemuda lainnya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Kemampuan menyelesaikan problem objektif yang ada diharapkan mampu mengantarkan pemuda untuk tampil menghadapi tantangan yang lebih luas lagi. Terkait dengan kesadaran yang harus ditanamkan dalam diri setiap pemuda, pemuda dituntut untuk memainkan perannya dalam mengisi kemerdekaan, baik itu sebagai agen perubahan, kontrol sosial maupun moral dalam hal pembangunan nasional. Selain itu, pemuda juga diharapkan dapat bertanggung jawab untuk tetap bisa menjaga Pancasila, keutuhan NKRI, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa, pemuda memiliki tugas pokok utama dalam Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini, mahasiswa harus mampu dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya terhadap masyarakat luas. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pendidikan yang ia terima selama sebagai mahasiswa, mengadakan penelitian-penelitian yang strategis, baik itu untuk penelitian perbaikan maupun penemuan baru untuk kemajuan bangsa Indonesia nantinya. Di samping itu, mahasiswa juga mampu mengabdikan dirinya terhadap masyarakat, yakni dengan mengamalkan potensi-potensi ilmu yang diraih, pengetahuan serta pengalaman untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu, pemuda juga memiliki peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan negara Indonesia di masa yang akan mendatang. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan semangat juang para pemuda agar para pemuda tidak terlarut dalam kehidupan yang serba mewah. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar mata ajar seperti Pancasila dan sejarah nasional tidak hanya menjadi sekedar hafalan, namun juga meresap dalam setiap perbuatan siswa. Selain itu, perlu adanya penyuluhan tentang nilai Pancasila yang menyasar pada kalangan remaja atau pemuda, serta perlunya peranan orang tua sebagai pengawas sekaligus pembimbing agar para pemuda Indonesia tumbuh sesuai semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Jika semangat para pemuda telah tumbuh, maka Indonesia akan semakin maju dan dapat bersaing secara global dengan tidak melupakan identitas bangsa. Bukan hanya di tingkat sekolah, di kalangan mahasiswa juga harus diterapkan, karena mahasiswa adalah agent of change. Dapat disimpulkan bahwa sebagai pemuda dan mahasiswa haruslah memiliki rasa nasionalis terhadap bangsa ini, harus mempunyai ideologi Pancasila dan dapat memahami makna-makna dari Sumpah Pemuda Pancasila dan jiwa bernegara. Dengan mengetahui hal ini, para pemuda dan mahasiswa dapat memiliki rasa nasionalis yang kuat. Di samping itu, peran pemerintah juga sangat berperan aktif membantu pemuda dan mahasiswa dalam pembentukan karakter agar rasa dan jiwa nasionalis dan patriot dimiliki oleh semua pemuda di Indonesia. Terima kasih.